Egois adalah bentuk pembelaan diri yang sah dan perlu dilakukan. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim afirmasi mendukung gerakan dalam mosi yang diberikan, yakni Dewan ini setuju untuk mendorong perempuan menjadi egois dalam gerakan feminisme. Feminisme adalah gerakan untuk menyetarakan gender perempuan dalam segala aspek kehidupan, mulai dari dunia pendidikan, pekerjaan, bahkan sampai ke dalam unit terkecil lembaga masyarakat, yakni sebuah keluarga. Selama ini, perempuan seringkali dianggap egois ketika ingin mencoba untuk memprioritaskan dirinya sendiri untuk tumbuh, maju, dan berkembang. Lantas, mengapa gerakan feminisme ini penting untuk dilakukan? Selama ini selalu muncul anggapan dan kini menjadi sebuah kebudayaan bahwasannya perempuan hanya selalu dituntut untuk berperilaku penurut, selalu mengalah, dan selalu juga berkorban untuk orang lain tanpa memikirkan bahwasannya perempuan juga sama berhaknya untuk mengekspresikan perasaan dan keinginannya sendiri. Dalam konteks ini, jika perempuan selamanya tidak mau bertindak egois, tidak mau untuk mulai memprioritaskan dirinya sendiri, maka ketidaksetaraan gender akan tetap berlangsung. Hal ini tentunya akan sangat merugikan generasi-generasi di bawah kita. Sikap egois adalah suatu bentuk pembelaan untuk kaum perempuan terhadap perlakuan ketidakadilan tersebut. Saya rasa semua pihak berhak untuk terlibat aktif untuk mendukung dalam gerakan ini. Mengingat bahwa peran perempuan tidak hanya berpengaruh terhadap dirinya sendiri, melainkan juga melibatkan komponen-komponen yang ada di sekitarnya. Kita seringkali melihat ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, baik di rumah, sekolah, maupun di sarana publik yang lain. Itulah mengapa sikap egois penting untuk dilakukan perempuan untuk melawan dari tindakan pendeskripsian ini. Lalu bagaimana cara untuk kita melakukannya? Kita bisa memulainya dengan mempercayai statement bahwasanya perempuan harus berani bersuara, perempuan harus berani melawan, dan perempuan harus berani untuk memperjuangkan pendapatnya dan berani untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Kenapa sikap egoisme dalam gerakan feminisme itu harus dan wajib untuk dilakukan? Berikut merupakan poin-poin argumen yang akan saya jabarkan. Yang pertama, feminisme tidak akan pernah bisa jalan jika perempuan harus selalu mengalah. Seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya perempuan sangat dibatasi dalam tindakannya saat hendak menyatakan sebuah pendapatnya. Pandangan stereotip gender yang menunjukkan bahwa pengaruh laki-laki lebih mendominasi dalam suatu keluarga masih ada sampai sekarang. Hal inilah yang biasanya menjadikan perempuan menjadi lemah diri dan tidak mau melawan hal tersebut, meski hal tersebut sangat merugikan dirinya sendiri. Tak jarang, banyak wanita yang merupakan korban dari kekerasan dalam rumah tangga yang sampai mengalami tekanan batin dan perasaan yang sangat kuat karena mereka hanya bisa untuk memendamnya saja dan tidak mau berani untuk memperjuangkan keadilannya. Itulah mengapa kita semua harus setuju dan mendukung penuh gerakan perempuan agar perempuan di dunia ini harus mau untuk bersikap egois untuk memperjuangkan hak dan martabatnya di mata dunia. Contoh lain, saat perempuan ingin minta untuk disekolahkan, tapi perempuan tersebut justru dicap membangkang dan durhaka. Padahal pendidikan merupakan suatu hak dasar bagi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Kemudian, poin yang kedua adalah perempuan berhak untuk menentukan hidupnya tanpa perlu persetujuan sosial. Semua perempuan di dunia ini berhak untuk menentukan garis hidupnya sendiri. Tidak semua hal harus diputuskan berdasarkan persetujuan sosial. Semua perempuan berhak untuk menentukan pilihannya, seperti ingin menikah atau tidak, ingin menjadi seorang ibu, atau wanita karir yang sangat cemerlang. Semua keputusan itu sah-sah saja untuk dijalankan kami sebagai kaum perempuan, karena kami tidak butuh persetujuan sosial untuk melakukannya. Karena kami semua berhak dan sama berhaknya dengan kaum laki-laki untuk memperjuangkan keinginannya dan berhak untuk memutuskan masa depannya. Kemudian poin yang ketiga adalah kita butuh perempuan egois agar perempuan lain ikut berani. Kita sering melihat banyak sekali kasus kekerasan seksual di mana-mana. Hal ini terus-menerus terjadi karena perempuan yang berani bersuara atas ketidakadilan yang diterimanya masih dianggap sebagai hal yang sangat tabu. Penting sekali untuk kita mendorong semua perempuan harus berani dan melawan dengan bersikap egois. Karena seringkali perempuan tidak punya pilihan lain selain hanya diam menerima semua hal yang mungkin hal tersebut tidak sejalan dengan norma yang menimpa dirinya sendiri. Kemudian, poin yang keempat adalah perempuan
bukan penumpang moral masyarakat. Perempuan adalah manusia yang setara. Seringkali masyarakat menempatkan perempuan dalam status yang lebih rendah. Laki-laki boleh marah, tetapi perempuan harus sabar. Laki-laki boleh mengejar karir, tapi perempuan hanya boleh untuk mendukungnya saja. Pandangan ini merupakan sebuah bentuk ketidakadilan yang sangat nyata. Perempuan juga manusia yang setara. Mereka berhak dan boleh untuk berkeinginan menjalani hidup yang penuh akan semangat cita-cita, harapan, dan mengembangkan potensi diri mereka sendiri. Kemudian, poin yang selanjutnya adalah sistem patriarki tidak akan berubah kalau perempuan masih saja terus diam. Sebagai perempuan, kita harus berani untuk mulai menyuarakan pendapat kita dan menyatakan apapun yang kita inginkan. Seperti halnya, kita sebagai kaum perempuan juga harus menuntut hal-hal yang mungkin dianggap tabu. Tapi kita sebagai perempuan juga berhak untuk menuntut hal-hal tersebut, seperti kita berhak untuk menuntut gaji yang setara, ruang aman dimanapun perempuan itu berada, baik di lingkungan sekolah, pekerjaan, maupun di lingkungan umum seperti kereta, stasiun, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan hukum dari kekerasan. Kita sebagai kaum perempuan harus berani untuk menerima perlindungan hukum yang pantas dari perempuan. Karena egois dalam hal ini bukanlah suatu hal yang menjurus ke dalam makna negatif. Egois dalam hal ini adalah suatu sikap perlawanan dan pembelaan. Dewan juri yang terhormat, saya katakan sekali lagi bahwasanya saya setuju dengan mosi yang diberikan oleh Dewan, karena bagi saya menjadi egois adalah bentuk kita untuk mencintai, menyelamatkan, dan melindungi diri kita sendiri dari luka dan segala bentuk ketidakadilan yang ada di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.